Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Renungan hari ini saya ingin sampaikan melalui pembacaan dari Matius 4 ayat 20 yang menjadi nats kita. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Matius 14 ayat 20. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Renungan kali ini akan saya beri judul lebih dari. Tuhan selalu memberikan apa yang kita butuhkan. Lebih dari. Apa saja. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih. Selama masih hidup di dunia ini. Maka semua orang tidak akan dapat menghindarkan diri dari persoalan hidup. Tidak pernah terlepas dari masalah-masalah kehidupan. Yang seringkali membuatnya khawatir. Sekalipun seseorang itu sudah menjadi seorang hamba Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Justru ketika kita semakin dekat, maka iblis semakin memiliki semangat untuk menjatuhkan kita, memisahkan kita dari kasih karunia Tuhan. Jadi jangan pernah berpikir pula bahwa menjadi pengikut Kristus berarti akan bebas dari masalah. Oh tidak. Justru menjadi pengikut Kristus akan mengalami berbagai macam persoalan. Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup bebas dari masalah. Jadi adalah hal yang lumrah ketika kita mengalami masalah. Bahkan bisa jadi terjadi secara bertubi-tubi. Dari satu persoalan ke persoalan yang lain terus silih berganti. Tidak pernah berhenti. Tapi sebagai anak-anak Allah yang sudah dimerdekakan, percayalah bahwa di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Di dalam Tuhan pasti ada pertolongan dan kita tidak pernah dibiarkan jatuh tergeletak. Sebab Allah kita adalah Allah yang sanggup memulihkan kehidupan kita. Ketika kita benar-benar percaya menyerahkan hidup kita di dalam tangan kuasa Tuhan. Seperti Ayub di tengah-tengah pencobaan yang luar biasa, dia tetap percaya bahwa Allah sanggup memulihkan hidupnya. Amin. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, mari tingkatkan keyakinan kita, iman kita bahwa tidak ada persoalan, bahwa tidak ada masalah yang tak terselesaikan. Bila kita mau menyerahkannya kepada Tuhan. Jadi satu hal utama yang harus kita lakukan adalah menyerahkan persoalan kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan berfirman, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Dia yang akan bertindak. Bukan kamu yang bertindak, tapi Dia yang bertindak. Ketika dengan sungguh-sungguh kita serahkan semua persoalan kita, percaya. Sebab di dalam nama Yesus ada keselamatan. Ada solusi untuk seluruh persoalan kita. Karena Tuhan sanggup. Tuhan maha sanggup mengubah masalah menjadi berkat. Amin. Tuhan sanggup
mengubah yang tidak ada menjadi ada. Sebab dunia ini diciptakannya hanya dengan berfirman. Dari hal yang tidak ada, nothing. Tuhan berfirman, maka semua jadi. Ketika kita sembuh, sembuhkan aku ya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Aku sudah ditahirkan. Aku sudah disembuhkan dengan percaya sungguh-sungguh. Seperti perempuan yang sakit pendarahan. Karena aku pegang jumbenya saja, maka aku akan menjadi sembuh. Percaya, percaya dan percaya. Pasti berkat Tuhan mengalir. Mujizatnya masih ada sampai dengan hari ini. Tidak ada persoalan. Meskipun di tengah-tengah badai sekalipun. Amin. Nah, yang perlu kita sadari bahwa masalah terkadang diizinkan terjadi agar kita belajar berserah kepada Tuhan. Ya. Berserah kepada Yesus. Bisakah kita terus bersukacita bernyanyi dengan menyerahkan seluruh persoalan hidup kita tanpa rasa ragu bahwa Tuhan pasti menjawab, bahwa Tuhan pasti menyelamatkan kita. Amin. Jangan pernah mengandalkan kekuatan sendiri. Dan jangan pernah membatasi kuasa Allah dengan pikiran kita. Berserah dan berserah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita harus percaya bahwa Tuhan dapat melakukan jauh lebih dari yang kita minta dalam doa dan kita pikirkan. Kau angkatku melewati badai, ku jadi kuat karena Dia menopangku lebih dari yang dapat ku perbuat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.